Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon maaf kalau agak terlambat sedikit di pertemuan ke-10 yang akan bahas mengenai namanya model prosedur maupun makro. Prosedur dengan makro boleh dikatakan sebagai bagian penting di dalam yang namanya assembly tersebut. Modelnya seperti apa, bagaimana cara melakukannya, itu dilakukan dengan cara demikian. Jadi kalau dijelaskan bahwa ketika sebuah prosedur itu sendiri memang diperuntukkan atau digunakan untuk memudahkan kita dalam membuat sebuah program dengan menggunakan assembly itu sendiri. Dengan cara itulah dipermudah dengan membuat sebuah program tersebut. Nantinya, ketika kita memanggil sebuah prosedur yang telah dibuat, kita tinggal memanggilnya saja. Kita tinggal memanggil, kita tinggal eksekusinya seperti apa. Kalau boleh dikatakan, ketika bicara tentang eksekusi dari sebuah prosedur tersebut yang telah dibuat tadi, artinya kan memiliki sebuah rentetan, sebuah struktur. Dengan cara apa? Dengan cara yang sudah terstruktur tadi, itu persatu, cara dalam proses pengelolaannya. Nah, jika itu dilakukan dengan cara kita membuat tadi, ya, untuk kita membuatnya, untuk memudahkan kita ketika membuat sebuah program, artinya adalah apa yang sudah kita gunakan, apa yang sudah kita lakukan, kita jadi tahu. Contoh misalkan, ketika membuat sebuah, ya anggaplah sebuah program kecil lah, dengan menggunakan beberapa bagian. Tidak hanya assembly saja sebenarnya, tetapi yang lain pun juga pasti akan memudahkan kita. Contoh transaksi di dalam sebuah warung lah. Kita punya warung, contoh misalkan kita punya warung, kita ingin mengelolanya dengan cara digital, tanpa lagi perlu menggunakan hitungan manual. Biasanya kan seperti itu ya. Kalau menurut kita, untuk mempermudah, artinya kita bisa tahu rule-nya, prosesnya, aturannya bagaimana, itu dilakukan. Artinya berdasarkan dengan prosedurnya tadi, step by step. Dimulai A, B, C, sampai dengan Z tersebut. Istilahnya sampai dengan terselesaikan. Dengan cara itu tadi, kalau menurut kita mudah tanpa dengan menghitung manual lagi, artinya sudah terselesaikan masalahnya, sudah terpecahkan, sudah menjadi sebuah solusi. Tinggal kita menggunakannya saja. Nah, cara memanggil itulah dengan cara kita menggunakan tadi. Kita perlu mengajarkan ke siapa, entah ke pegawainya, entah dengan karyawannya atau siapapun itu yang dalam proses pengelolaan sebuah warung tadi. Kalau misalkan contoh ya, kalau misalkan dalam supermarket lah, contoh tadinya saya jelaskan itu kan dalam sebuah supermarket. Artinya diajarkan cara memprosesnya, scan barcode-nya, kemudian nanti kalau tidak bisa tuh deteksi scan barcode-nya, mungkin bisa dengan cara manual mengetikkan ulang scan barcode tersebut. Barulah nanti akan munculkan harga, kemudian berapa yang kita beli, jenis barangnya apa. Dia akan secara otomatis dia terhitung. Tanpa kita menghitung manual dengan cara menggunakan sebuah kalkulator. Ya. Dengan cara itu sebenarnya kita mempermudah. Tapi memang prosesnya panjang, tidak sedikit. Dan tidak, ya boleh dikatakan sedikit waktu lah, tapi butuh waktu yang panjang untuk memproses agar kita memudahkan dengan cara itu tadi. Sebagai salah satu contoh. Sebenarnya banyak contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya misalkan tidak hanya di warung saja tadi, tidak hanya di dalam supermarket saja, mungkin bisa saja tempat pekerjaan kalian. Lagi biasanya banyak sekali ya, apalagi dalam sebuah pabrik itu banyak sekali proses-proses pekerjaan yang dilakukan. Menghitung barang, kemudian barangnya misalkan dicek dia perlu di uh,
ulang atau bagaimana, atau mungkin bisa saja dibuang, bisa saja terjadi seperti itu ya, atau mungkin sudah barang bagus kemudian di tempat. Jadinya jelas dari berapa ribu mungkin ya produksi yang digunakan, artinya pasti ada salah satu yang barangnya tidak berdasarkan dengan kualifikasi tadi. Dari situ sudah tergambarkan sebenarnya. Artinya kan adalah proses ya. Prosedur yang dilakukan seperti itu tadi. Ketika misalkan mencetak sebuah baju kah, atau misalkan mencetak sebuah sepatu kah, atau yang lain pun juga bisa dilakukan dengan cara tersebut. Nah, secara nalar, secara logikanya, menurut kita pasti kan, oh ini dengan cara prosedur tadi. Kenapa? Kita membuatnya dengan mudah tadi, menurut cara logika kita. Tapi kan tidak mungkin orang lain pasti sepemikiran dengan kita. Atau mungkin bisa saja sama dengan sepemikiran dengan kita. Itu namanya saja kan berbicara tentang manusia, orang, atau siapapun itu pasti kan ada pro dan kontranya. Menurutnya mereka mungkin, apa Mas Amdi, menurut mereka mungkin beranggapan bahwa oh dengan cara itu justru malah mempersulit, bukan mempermudah. Bisa saja terjadi. Atau yang lainnya. Belum saya lanjut, sekelas info juga. Jadi cerita sekalian sudah saya inputkan, kemudian sudah saya kirimkan dengan pihak administrasi. Jadi kalian juga tinggal menunggu nantinya hasilnya setelah UAS juga nanti. Kemudian hasilnya juga baik, dan juga tidak akan mengecewakan kalian juga kalau kalian mau kerjasama dengan saya. Entah masalah tugas, entah masalah UTS, apapun itu. Oke, saya lanjut. Itu dari situ tadi. Bahwa sebuah prosedur yang kecil saja, kalau dijalankan dengan baik, artinya ada proses di situ. Step by step-nya ada yang dilakukan. Bisa berjalan dengan baik. Kemudian, di dalam membuat sebuah prosedur, bisa saja kalau diilustrasikan, ini sebuah program kecil lah contohnya. Di program kecil itu, pasti kan ada penambahan, ada pengurangan, bisa saja terjadi ya, penambahan sintaksnya, atau mungkin bisa saja pengurangan sintaksnya, atau mungkin diubah dengan cara proses yang lain. Itu banyak sekali proses yang kerjakan dalam satu program tersebut. Artinya programnya itu pasti secara tidak langsung kita jadi tahu, oh maksud dari program ini, cara melakukannya dengan cara ini, kita jadi tahu dan paham dengan cara tersebut. Setidaknya kita tahu dari proses program tadi yang bentuknya entahlah kecil atau besar, silakan itu bisa kalian presentasikan dengan kehidupan kalian atau mungkin diri kalian seperti itu misalkan. Dalam sebuah program misalkan. Kalau menurut kita justru malah Pak malah menyulitkan kita, bukan malah memudahkan. Bisa saja beranggapan seperti itu. Tapi ketika kalian mau masuk dengan dunia yang seperti ini, ya, bukan dunia goib ya, tapi dunia kenyataan sebenarnya seperti ini, dengan cara teknologi yang sudah berkembang sangat pesat sekali seperti ini. Artinya kan ada step di situ, ada ya boleh dikatakan tangga lah, tangga berjalan satu persatu yang perlu dilakukan. Jadi ketika mencapai dengan program yang kita inginkan, pasti ada user yang mau menggunakan. Tidak mungkin tidak. Pasti ada yang menggunakan. Walaupun memang kalau diilustrasikan pasti banyak saja yang pro dengan kontra, pasti saja. Nah cara itu tadi. Nah, apa sih bilang tadi sebuah ilustrasi? Ini sebuah gambaran seperti apa sih yang akan digunakan ketika membuat sebuah program, ketika memprogram sekalipun juga seperti itu tadi. Tapi banyak sekali secara langsung. Nama prosedurnya pun juga pasti akan berakhiran dengan nama, juga akan berakhiran dengan prosedur tersebut. Kenapa demikian? Dari nama prosedur inilah sebenarnya sudah didefinisikan sendiri. Ya, jelas nama prosedur itu apa, entah bentuknya seperti apa, itu yang digunakan, itu yang dilakukan. Near atau for tersebut merupakan sebuah bentuk dari prosedur itu sendiri. Artinya bentuknya seperti apa yang akan dijelaskan bagaimana bentuknya seperti ini tadi berdasarkan dengan prosedur tersebut tadi saya jelaskan. Banyak hal contoh yang bisa digunakan di situ.
Kalau didefinisikan dengan cara tersebut, artinya kita bisa tahu seperti apa proses yang dilakukan. Kemudian, dari bentuk NIR tersebut, sebenarnya sudah bisa digunakan jika prosedurnya tersebut nantinya dipanggil oleh sebuah program yang memiliki tata letak masih satu dengan segmen dari prosedur itu sendiri. Kenapa bicara tentang segmen? Artinya kan saya sudah tidak salah minggu lalu sudah bicara tentang segmen itu seperti apa. Itu termasuk bagian juga. Kalau boleh dikatakan dengan cara tersebut. Bagiannya bagaimana, prosesnya seperti apa, berdasarkan dari prosedur ini tadi. Ya, kalau minggu lalu itu ada, kalau nggak salah bicara tentang segmen memori ya, bicara tentang segmen memori. Artinya dari satu segmen saja, yang bentuknya mungkin bicara tentang DOS, kemudian bicara tentang X, bicara tentang COM tersebut. Kalau kita letaknya hanya satu saja segmen yang digunakan, artinya tidak bisa lebih dari itu. Tapi kalau bisa digunakan lebih dari satu segmen yang akan digunakan nantinya, artinya bisa dilakukan dengan sebagai segmen yang lain. Nah, sedangkan di sini letaknya masih dalam satu bagian dengan segmen tersebut. Sebenarnya secara logika kan kita bisa berpikir bahwa kalau digunakan dengan menggunakan satu manual, dengan menggunakan satu segmen saja di sini, artinya ruang lingkupnya sudah kecil, tidak besar di situ. Ya, Mas. Jadi, dari sini sudah kita bisa bayangkan lah, kayak katakan seperti itu ya. Bukan berarti membayangkan yang lain, bukan. Jadi, sudah jelas bahwa prosesnya pun akan berdampingan dengan cara seperti ini. Ketika nantinya, apalagi bicara tentang prosedur, banyak sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Tentang prosedur banyak sekali, tidak hanya di rumah saja, tidak hanya di tempat pekerjaan saja. Mungkin saja ketika kalian bertemu dengan teman kalian, pasti memiliki sebuah prosedur juga bisa saja terjadi seperti itu. Atau mungkin teman nongkrong kalian juga seperti itu juga. Atau mungkin di dalam keluarga juga seperti itu juga. Jadi banyak hal. Nah, kalau misalkan ruang lingkup artinya dalam satu segmen saja, pasti memiliki ruang lingkup yang kecil tadi. Karena masih dalam prosedur tadi. Artinya tidak keluar dari batasnya. Nah, dari situ sudah bisa tergambarkan bahwa balikannya ketika bicara tentang form tersebut, gunakan apabila sebuah prosedur tersebut dipanggil dari segmen yang lain. Artinya, dipanggil dengan segmen yang lain artinya lebih dari satu. Atau mungkin tetangganya misalkan seperti itulah. Tanggapannya seperti itulah. Contohnya X tadi. Masih ada kaitan dengan pertemuan minggu lalu juga. Jadi, kalaupun kita gunakan dengan proses X tersebut, sebenarnya lebih dari satu segmen tadi. Artinya ruang lingkupnya sudah semakin besar di situ. Karena ruang lingkup yang besar itulah, jadi kita bisa tahu seperti apa, bagaimana cara pengelolaannya juga seperti itu demikian. Karena apa? Sudah besar secara ruang lingkup. Bahkan bisa mengambil atau dipanggil dengan segmen yang lain. Pasti kan berarti bicara tentang sudah luas. Ini yang memiliki perbedaan. Sebenarnya near far sama hal dengan ko maupun X tersebut. Karena ada kaitannya di situ. Kaitannya apa? Apa ya? Ketika pemanggilan dengan satu segmen maupun pemanggilan dengan segmen yang lain, artinya kan sudah berbeda. Segmen yang lain bisa saja ini lebih dari satu. Atau mungkin satu bisa saja.
Tetapi kalau hanya dalam satu segmen itu tadi, artinya dia tidak bisa keluar dari bagian yang lain. Itu yang menjadi dasar. Kalau itu dilakukan, ya, dia akan berbalik ya tadi ya saya jelaskan. Berarti sebaliknya dengan VAR tersebut, tidak bisa juga tergambar seperti apa. Karena bicara tentang segmen, bicara tentang segmen tersebut, kalau digambarkan, dengan tadi, contoh dengan menggunakan kom, kemudian dengan menggunakan yang namanya X tersebut, jadi kan semakin luas. Karena apa? Bicara tentang bagaimana proses tersebut akan dilakukan. Di segmentasinya saja. Kemudian, perintah return. Ketika digunakan, sebuah return tersebut untuk mengembalikan kontrol dari program yang ada di dalam pemanggilan prosedur tersebut. Itu yang menjadi dasarnya. Dasar seperti itu tadi. Karena apa? Dari bentuk NIOR tadi, sebenarnya sebuah perintah, ya, sebuah perintah dari return tersebut kan ataupun bisa mengambil sebuah register IP dari stack tersebut sebagai alamat pencatatan agar bisa menuju ada sebuah program pemanggil dari prosedur tersebut. Itu yang dilakukan. Dengan demikian, bahwa prosesnya memang memiliki berbagai tahapan. Prosesnya memiliki berbagai, ya boleh dikatakan tidak dalam satu bagian saja, tapi bisa saja lebih dari satu bagian tersebut. Itu yang dijadikan proses pemanggil tadi. Untuk apa? Bahwa prosedur sudah dijelaskan. Kenapa langsung menuju sebuah program pemanggil tadi? Karena sudah jelas bahwa return tersebut memang sebagai bagian dari namanya pemanggil prosedur tersebut. Apalagi berkaitan dengan namanya near maupun far tersebut. Kemudian, sebaliknya dari var tersebut, perintah return ini akan mengambil sebuah register IP lonjakan menuju program pemanggil dari itu tadi. Itu yang dijadikan dasar. Karena apa? Kalau tidak dijadikan dasar bahwa near maupun far tersebut tidak ada kaitannya dengan yang namanya prosedur,
Sudah dijelaskan di awal bahwa ini ada kaitan dengan sebuah prosedur tadi. Bahwa reader itu sebagai sebuah kontrol, mengembalikan sebuah kontrol agar apa? Agar ketika melakukan pemanggilan sebuah prosedur bisa tersampaikan dengan baik. Itu yang dilakukan. Kenapa? Namanya saja mengontrol. Anggaplah seperti mengontrol sebuah ruangan lah contohnya. Dengan menggunakan sebuah CCTV misalkan seperti itu. Lihat jelas kalau misalkan terjadi apa, harus bagaimana, memiliki solusinya sebagai seperti apa. Itu juga dilakukan. Rentet lah. Tidak hanya dalam satu bagian saja. Tapi bagian yang lain pun juga diikut sertakan. Nah, balik lagi bahwa sebuah alamat tersebut akan kembali jika sebuah prosedur yang sudah disimpan tadi pada sebuah stack, barulah prosedur tersebut bisa dipanggil dengan menggunakan perintah panggilan atau call. Itu yang dilakukan. Akan kembali, ya boleh dikatakan ujung-ujungnya tetap akan sama. Kembali kepada namanya sebuah prosedur. Kenapa dasarnya itu tadi, prosedur tersebut. Kalau dasar yang lain dilakukan, kalau dasar yang lain dikerjakan, ini akan berbeda. Makanya semakin jelas seperti apa penggunaannya, seperti apa pengerjaannya. Jadi kita pun juga mengerti maksudnya apa, seperti apa yang digunakan, yang dilakukan. Kalaupun misalkan harus terjadi demikian, artinya kita sudah tahu bahwa tersebut ya berdasarkan alamatnya tetap akan kembali, tetap akan sama, tidak akan berpindah ke situ. Nah, kemudian ketika proses pemanggilan itu terjadi, sebuah call itu terjadi, tetap akan dasarnya adalah sebuah prosedur tadi. Karena apa? Karena dialah yang akan membuat program tersebut dengan menggunakan sebuah prosedur. Nama saja memanggil. Sudah dasarnya dibuatkan dulu, baru bisa dipanggil untuk dilakukan eksekusinya nanti. Nah, barulah setelah itu bisa bukan namanya sebuah command prompt ataupun bisa digantikan dengan menggunakan namanya DOSBox. Jadi sebenarnya ada kaitannya lah. Mungkin berpikirnya kenapa belajar command prompt, misalkan seperti itu. Karena ini dasarnya seperti ini tadi.
Nah, dasar inilah tadi. Ya, kalau misalkan common prompt ya start saja misalkan. Ya, akan memulai dengan apa? Dengan cara referensi yang lain tadi. Sebenarnya tetap akan sama. Kembali dengan yang namanya ke awal. Sebenarnya akan sama. Nama saja start. Seperti itu istilahnya. Kalaupun mungkin yang lain dengan cara melinking maupun dengan cara apa namanya mengcompile seperti itu, saya kan kayaknya sudah banyak sekali ya dengan penjelasan-penjelasan dari common prompt tersebut. Sudah saya jelaskan banyak atau mungkin sedikit mengenai common prompt tersebut. Karena apa? Ya, banyak hal lah dengan menggunakan common prompt tersebut. Misalkan ping, seperti apa, dilakukan juga bisa seperti itu. Jadi tidak hanya satu demikian saja. Sebenarnya banyak sekali yang bisa digunakan. Atau mungkin teknis, misalkan aksesnya adalah apa? Di net. Bagi kamu tidak bisa memiliki privilege-nya. Ataupun disk tersebut sedang dikunci dengan menggunakan sebuah proses. Kamu hanya bisa melakukan dengan proses running saja. Dan disk tersebut lock dilakukan. Ini banyak sekali sebenarnya bisa dilakukan dengan menggunakan namanya CMD tersebut atau common prompt tersebut. Konsepsi bisa dilakukan semua banyak hal yang bisa dilakukan. Atau mungkin tas misalkan seperti itu mau di kill atau mungkin mau di list juga bisa saja terjadi. Banyak sekali di sini penggunaannya. Artinya nilai yang saya gunakan dalam kehidupan saya sehari-hari, saya list. Ada sistem idle, ada register, ada banyak hal lah di sini ya, ada service, ada ya ini yang saya gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari yang namanya kurikulum tersebut. .x inilah yang saat ini terjadi. Saya bukan mengatakan bahwa kenapa .x semua, .com sebenarnya kan bisa Pak. Ya bisa saja terjadi. Tapi ini yang saat ini terjadilah dengan cara ini tadi. Dengan menggunakan .x tersebut. Atau mungkin misalkan task skill, banyak sekali error. Apa tidak invalid? Apa yang ditujukan? Di mana? Ini kan dijelaskan ya. FI ataupun ID. Ataupun IM. Yang lebih spesifik lagi mengenai task skill tersebut. Skill apa digunakan? Kenapa? Bisa saja mematikan. Ini saya pasti kalau saya matikan, don misalkan melalui sini bisa terjadi. Ya kalau misalkan dengan menggunakan uh, Linux ya bisa saja terjadi. Tiba-tiba keluar dengan menggunakan shutdown misalkan seperti itu. Bagi apa? Cara mematikan laptop kita tanpa perlu mengklik, tanpa perlu melakukan yang lain, jadi tinggal hanya merintahkan saja di dalam command prompt tersebut. Itu yang dilakukan. Sebenarnya balik lagi ke materinya, bahwa dengan pemanggilan-pemanggilan tadi, sebenarnya bisa didasarkan bahwa yang dilakukan dengan cara demikian tersebut bisa dilakukan juga sebenarnya. Karena apa? Ketika bicara tentang apa ya, boleh dikatakan panggilan tersebut harus didasarkan dengan ini tadi. Dasarnya apa yang bisa kita panggil?
dari sebuah prosedur tadi. Karena kalau itu digunakan, kalaupun itu dilakukan dengan cara tersebut, kan, bahwa ternyata penggunaan Chrome atau mungkin penggunaan Xbox itu sendiri itu dilakukan dengan baik juga. Walaupun mungkin ya ada saat misalkan ada sebuah error itu sudah hal biasa. Kenapa? Bukan berarti saya ataupun kalian pasti akan sempurna, pasti akan terjadi error juga dengan cara-cara tersebut tadi. Banyak hal lah istilahnya. Serta merta saya di sini sebagai seorang mengajarkan kalian mungkin sempurna tidak. Dan selalu saya wanti-wanti memang dalam setiap kelas pasti saya juga sama-sama belajar. Sama-sama mengulang kembali apa yang sudah pernah saya lakukan. Apalagi dalam hal seperti ini tadi. Common prompt. Artinya berdasar ya common prompt itu. Udah biasa buka Pak. Mungkin seperti itu pemikiran. Sudah hatam mungkin seperti itu bisa saja terjadi. Tapi kan kita sama-sama mengulas, sama-sama mengulang kembali. Apa sih yang menjadi dasar? Apa sih yang menjadi sesuatu? Sebenarnya kita pun juga perlu menggali lagi lah. Perlu mengambil ilmunya lagi lah seperti apa. Kemudian nanti kita juga bisa menyiapkan namanya text editor, bisa saja Notepad, bisa saja Notepad plus, bisa Sublime Text, bisa saja edit maupun yang lain lah, banyak hal. Untuk apa? Untuk mengetikkan sebuah kode program yang tadi. Ada banyak yang bisa kita gunakan, tadi saya sudah jelaskan. Sebagai text editor, itu bisa digunakan oleh siapa? Oleh si programmer juga. Biasanya seperti itu. Untuk apa? Untuk mempermudah si programmer ketika nanti akan dilakukan dalam proses penggunaan, dalam proses memprogram. Dia sudah punya dasar. Dasarnya apa? Contoh tadi, dalam sebuah text editor tersebut. Banyak sekali penggunaan-penggunaannya lah. Kurang lingkupnya juga pasti banyak sekali. Nantinya juga juga untuk membuat sebuah program ketika mencetak sebuah karakter dengan sudut tersebut. Mencetak sebuah karakter, sebuah huruf, sebuah tulisan yang lain pun juga bisa digunakan dengan cara tersebut. Kenapa? Kalaupun itu dilakukan ya sebenarnya secara tidak langsung dengan penggunaan tadi editor tersebut sebenarnya lebih memudahkan kita. Kenapa saya bilang dimudahkan? Kita bisa tahu apa yang digunakan, apa yang dilakukan dengan cara tersebut tadi. Dasarnya sudah seperti apa. Artinya boleh dikatakan ini sebagai sebuah perantara. Ketika kita menggunakan yang lain pun ya dengan cara ini tadi. Mungkin ingin mengetikkan apa, misalkan seperti itu. Bisa saja terjadi. Kalau misalkan
Misalkan untuk pengaksesan sebuah ARP, misalkan. Ini dijelaskan ARP, misalkan. Ini sebagai gambaran aja ya. Inilah sebenarnya kalau kemarin saya jelaskan juga menggunakan config ya kalau nggak salah IP config configuration yang digunakan oleh IP saya. Ini yang dilakukan berdasarkan dengan apa yang saya gunakan. Penempatannya di mana sudah jelas seperti apa, bagiannya bagaimana itu sudah jelas seperti apa. Nah, sebenarnya banyak sekali, tidak hanya mungkin apa ya, boleh dikatakan satu sisi saja tidak. Sebenarnya juga bisa digunakan yang lain pun juga sama. Nah, artian bahwa sebenarnya dengan menggunakan Notepad, kemudian Notepad++, kemudian atau yang lain lah Sublime, atau mungkin text editor, atau ya banyak hal lah mungkin yang lain. Kalau misalkan kalian ketemu dengan Fauna, ya pasti dengan belajar tentang Linux-nya, dengan terminalnya seperti itu. Artinya kan banyak ilmu yang bisa kita dapatkan. Kalau boleh dikatakan memang 30-nya adalah di kampus, 70-nya kalian cari sendiri. Kalau dikatakan seperti itu pun juga saya lakukan. Seperti itu loh. Ya hanya saya kuliah saja mungkin, kalau kalian ya mungkin kuliah saja karena berdasarkan kalian kerja seperti itu. Kalau seperti itu. 70 dengan siapa? Dengan orang lain, dengan si dosen itu sendiri di luar jam mata kuliah, atau mungkin dengan cari pengalaman baru seperti itu. Nah, itu banyak hal yang dilakukan sebenarnya. Jadi, secara tidak langsung bahwa apa ya, penggunaan text editor itu tadi, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin udah biasa Pak, seperti itu mungkin guna notepad itu biasa. Bahkan notepadnya malah taruh di menu utama di dalam laptop kalian. Bisa saja terjadi untuk mempermudah seperti itu. Nah, itu sebagai gambarannya. Nah, kemudian ya, misalnya penggunaan sebuah program dengan menggunakan yang boleh dikatakan mencetak sebuah karakter tadi. Balik dengan mencetak sebuah karakter tadi. Sini. Ini kalau kita lakukan dengan cara tersebut, ini kita membutuhkan antara yang lain. Antara yang lain tadi. Untuk apa? Ya, sebagai meritem tadi lah, boleh dikatakan seperti itu. Dengan penggunaan NIR tersebut. Dia menggunakan satu segmen saja dari return tersebut. Walaupun nanti ketika mencetak sebuah karakter tersebut, dia akan dilakukan, maka proses selanjutnya juga pasti akan dengan penggunaan satu segmen tersebut. Tidak lebih dari itu. Karena apa? Strukturnya sudah jelas. Tidak hanya satu bagian saja secara strukturnya. Banyak sekali struktur yang bisa kita gunakan di situ. Ketika melakukan sebuah pencetakan nanti, kalau misalkan dosbook ya, kenapa TSM nama program tersebut? Nah, nama programnya apa tadi? Misalkan latihan pertama. Arti itu disimpan di dalam note tadi. Boleh jelaskan seperti ini. Sebentar. Apapun nanti akan direlasikan.
seperti ini. Jadi kan di sini dijelaskan ya bahwa penggunaannya dengan cara seperti ini tadi, TSM dot latihan satu. Ini seperti ini. Kalau saya gunakan, ya akan saya contohin lagi ke dosbox-nya langsung. Artinya kan sini sudah jelas. Oh, sorry, sorry. Nah, di sini. Kalau saya gunakan TSM lantai yang satu tersebut, dia dikatakan ilegal. Dia ilegal. Kenapa? Karena tidak ditampilkan TSM di sini. Tidak memunculkan itu. Tapi kalau misalkan dengan cara tadi demikian nih, ini mau digambarkan bahwa secara ekstensinya tadi sudah jelas. Ini dikatakan sebagai assembly-nya tadi. Ketika dikompil dengan sebuah perintah, katakan ini sebagai TSM nama programnya misalkan latihan satu. Nah, yang selanjutnya kemudian di linking. Nah, artinya di link, ya istilahnya boleh dikatakan arahnya kemana nih link itu tadi dengan menggunakan nama program tersebut. Tampilkan misalkan di C. Monggo misalkan di C tadi. Misalkan di mana seperti itu, yang mau juga dengan cara seperti tadi. Sebenarnya banyak sekali lah proses-proses yang dilakukan, prosedur yang dilakukan juga banyak sekali. Tidak hanya dalam satu bagian saja, tetapi bisa beberapa bagian bisa kita tampilkan tadi. Yang di garis bawah di sini adalah kita bisa melakukannya sebenarnya. Tapi memang arahnya mau kemana? Itu yang dilakukan tadi. Kalau misalkan, ya, ketika nanti program sudah dijalankan lah, artinya akan menghasilkan sebuah karakter A, contoh A besar, atau A kapital. Kita perlu bisa mencoba lagi. Entah dengan mencetak karakter A sampai dengan Z, A, B, C, D, E, F, G, sampai dengan Z tersebut. Dengan menggunakan satu warna tadi. Misalkan putih tepat putih semua. Dan berdasarkan dari penggunaan sebuah prosedur itu sendiri. Itu yang dilakukan. Artinya kan semakin luas di situ. Cara penggunanya saja sudah semakin luas. Tidak hanya dalam satu sisi saja kalau dilihat. Apa bicara tentang apa tadi? Boleh dikatakan bahwa bisa juga mencetak dengan karakter yang lain. Bisa. Karena apa? Jangan karakter saja, misalkan seperti itu. Karakter yang lain pun juga bisa dilakukan. Asalkan kita mau melakukannya dengan cara tersebut tadi. Karena dengan penggunaan tadi, kalau dengan penggunaan misalkan contoh dengan cara tersebut, ya boleh dikatakan ada banyak sekali penggunaan, entah kalimatnya kah, entah apapun itu banyak sekali penggunaan-penggunaannya. Karena ketika mencetak sebuah karakter itu tidak hanya satu sisi saja, bisa saja beberapa sisi. Oke, sebelum kita akhiri, kalian boleh sholat di bagian muslim, tapi istirahat sebentar di jam 6 kurang. Jadi saya masuk sunnah.
Makasih.
Ya, saya lanjut kembali. Dengan cara ini tadi, sebenarnya kita bisa mencetak sebuah karakter. Berdasarkan apa yang kita inginkan sebenarnya. Ada banyak sekali lah. Bisa maupun ya, kita ataupun kalian, ataupun saya maupun kalian, itu bisa lakukan sebenarnya. Tidak hanya di dalam penggunaan, ya mungkin baik itu warna ataupun yang lain, itu bisa dilakukan semuanya. Jadi banyak yang bisa kita lakukan. Nah, dengan cara mencetak sebuah karakter tadi, sebenarnya bisa kita gambarkan bahwa sebenarnya dari hal dasarnya saja sudah tahu, sudah paham seperti apa kelanjutannya, kemudian dari prosedur tersebut seperti apa yang akan diinginkan, itu dilakukan dengan cara seperti itu tadi. Nah, kemudian beda halnya dengan seperti ini, ya sebuah penggunaan ketika mencetak sebuah karakter. Artinya kan prosesnya sebenarnya sama. Hanya saja ketika mencetak sebuah karakter dengan penggunaan near tadi dalam suatu segmen, itu pun dilakukan dengan ulang. Karena apa? Karena jelas tadi ketika mencetak sebuah karakter A sampai dengan Z artinya kan berulang. A ke B ke C ke D sampai dengan ke Z pun itu berulang. Dan mungkin step secara keseluruhan yang dilakukan untuk mengolah. Nah, untuk melakukannya, tetapi berulang. Tetapi yang dilakukan proses berulang inilah dalam suatu segmen itu tadi. Tidak berbeda, tidak masuk ke dalam segmen yang lain atau bahkan memanggil segmen yang lain tidak. Tapi dalam satu segmen itu saja. Artinya memang ini yang dilakukan dengan proses yang dikatakan bahwa penggunaan near tersebut benar-benar dalam satu segmen, tidak dengan segmen yang lain tadi. Kalaupun dilakukan dengan segmen yang lain, pasti akan berbeda lagi proses yang dilakukannya. Tidak serta-merta bahwa penggunaan-penggunaan ini itu dilakukan dengan cara yang seluruhan tadi. Kemudian, dari proses tadi sebenarnya ini berlanjut dengan TSM latihan satu tadi, bahwa penggunaannya pun sudah dijelaskan seperti apa yang akan dilakukan di situ. Anggaplah sebuah latihan lah. Nah, dengan cara inilah sebenarnya kita bisa melihat ketika proses assembly-nya tersebut itu dilakukan. Bagaimana proses itu dilakukan? Dari proses latihan saja, satu bagian saja. Jika itu dilakukan, maka proses-prosesnya pun juga dilakukan dengan yang lain. Karena apa? Dengan cara itulah kita jadi mengerti. Dengan cara itulah juga kita jadi paham seperti apa. Karena kalau dasarnya tadi mencetak proses perulangan dari dengan A sampai dengan Z tersebut dengan satu warna saja, itu bisa dilakukan bagaimana dengan yang lain. Nah, kalau misalkan dibuat dengan warna-warni, artinya penambahan warna. Ini yang tambahan warna saja. Sedangkan kalau di dalam tidak hanya di assembly saja, ya, mungkin bahasa programmer yang lain pun juga sama. Mungkin bisa ingin berjalan, mungkin juga bisa ingin uh, berulang terus-menerus loopingnya. Seperti apa itu bisa dilakukan. Sebenarnya di dalam proses command prompt tersebut juga bisa dilakukan. Sama saja halnya sebenarnya kita bisa lakukan apa sih yang akan diinginkan oleh si command prompt tersebut. Dari situlah kita punya gambaran bahwa sebenarnya satu sisi pun atau bahkan sisi yang lain pun sebenarnya bisa dilakukan juga. Hanya saja dilakukan ini jadi tahu seperti apa. Kalaupun nantinya prosesnya memiliki perbedaan, hal wajar lah. Saya buat perulangan, dia perulangan terus sama seperti yang tadi, hanya saya penambahan apa ya?
penginputan dengan warna tersebut lah di situ. Secara anduk berulang yang dilakukan, tapi prosesnya juga bisa berlanjut yang bisa dikerjakan. Sebenarnya sama dengan yang tadi, hanya saja dengan proses pewarnaannya saja. Ketika kita menjalankan program tersebut tadi, dengan proses pewarnaan tersebut artinya adalah kita bisa menghasilkan sebuah karakter yang mungkin saja menurut kita baik. Karena dengan mungkin banyak hal orang ingin menggunakan apa, ingin mungkin seperti apa, itu tergantung dari orang tersebut, di manusia tersebut mau seperti apa. Digunakannya, dilakukannya dengan cara apa, tinggal tergantung dari itu. Artinya adalah apa? Ini adalah penggunaan yang boleh dikatakan ini bisa dilakukan sebenarnya. Artinya kan banyak sekali hal yang menurut kita berdasarkan dari prosedur tadi tidak bisa kita gambarkan seperti apa. Nah, dengan cara itulah kita bisa tahu kebutuhannya prosedur tadi, kemudian melakukannya seperti apa, atau mungkin hal yang lain sekalipun juga sebenarnya demikian itu dilakukan secara khusus lah, boleh katakan seperti itu. Di situ kita tahu maksud tujuannya itu seperti apa sih yang akan dilakukan nantinya, kalaupun dengan cara tersebut. Karena kalau misalkan digambarkan di dalam sebuah bagian, boleh dikatakan dengan penggunaan, sebenarnya kan ini kalau boleh dikatakan kita bisa belajar lah, saya anggap paling bisa belajar. Kenapa? Tidak hanya dengan saya saja sebenarnya, kalian pun juga bisa belajar sendiri dengan cara tersebut. Hanya saja mau atau tidaknya melakukan itu bergantung dengan kita masing-masing tadi. Kalaupun misalkan kita melakukan proses yang menurut kita, ini kan anggaplah konsol kan semua ulang terus menerus yang kita gunakan. Artinya kan bahwa dari sini kita bisa belajar. Ya bentuknya assembly seperti ini tadi, kita mengetahui isi dari isinya itu sendiri. Kita gunakan laptop kita tuh apa saja sih isinya, apa kita harus buka-buka, kita harus mengotak-atik, mungkin kita buka laptopnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan. Ya tidak seperti seorang dokter, ya anggaplah seperti itu lah. Bukan saya mau mengkerja, tapi lebih jelasnya adalah kita bisa tahu dengan cara ini tadi. Kalau misalkan di apa ya, kalau misalkan di Linux ya ada terminalnya tadi. Mungkin kalau kita misalkan ingin install, kalau misalkan kalau install di dalam Windows kan lebih mudah ya, kita tinggal download, kemudian kita tinggal klik download yang tadi sudah dilakukan, klik 2 kali atau double klik, kemudian dia akan memunculkan, dia tinggal download saja. Tetapi kalau misalkan dilakukan di Linux itu berbeda, anggapannya berbeda. Kenapa saya bilang memiliki perbedaan? Kenapa? Sudah jelas. Ketika melakukannya di Linux tersebut, artinya secara penggunanya sudah berbeda. Cara melakukan prosedurnya sudah berbeda. Walaupun install pun ya tidak bisa seperti serta merta seperti di dalam Windows, tidak. Kalian bisa cobalah, bisa coba belajar, bisa coba explore lah ilmu itu. Bukan berarti saya harus menjerumuskan kalian tahu seperti tidak, tapi lebih lebih mendapatkan ilmunya tadi. Seperti apa sih yang akan dilakukan nantinya dengan proses tersebut. Apalagi konteksnya ya boleh dikatakan jarang lah orang menggunakan itu, jarang sekali. Tetapi dengan cara belajar tadi kita jadi paham, kita jadi mengerti.
yang akan dilakukan, yang akan dikerjakan ya seperti ini tadi. Jadi bisa paham, bisa mengerti dengan apa? Dengan mungkin bisa saja yang dilakukan itu tadi. Atau mungkin ya boleh dikatakan banyak hal lah seperti itu ya. Karena memang apalagi yang saat ini terjadi, boleh dikatakan. Kalau kita tinggal kayak bukan berarti dalam artian penggunaan tadi ya semi seperti itu tadi mungkin ya mungkin ya, memang teorinya lebih banyak. D satu itu teorinya memang lebih banyak dibandingkan dengan duanya. Ini lebih banyak. Karena banyak sekali materi, kemudian banyak sekali ada prakteknya mungkin diselingi dengan praktek sedikit seperti itu. Tidak banyak. Untuk apa? Ya bisa meminimalisir lah. Mungkin tadi saya menggunakan tentang prosedur, saya ambil tentang prosedurnya saja, seperti apa materinya, kemudian diselipin dengan materinya seperti apa. Itu yang dilakukan. Mungkin ada yang tanyakan mengenai prosedur, oh tidak saya lanjutkan ke makro, dan juga pasti sambil istirahat ya saya juga nggak kejar target sekali mengenai pas malam karena kalau ditargetkan kan jadi kayak kejar gitu loh istilahnya. Lanjut ke makro, kaitannya dengan makro sebenarnya secara tidak langsung bahwa makro yang digunakan dalam sebuah prosedur sebenarnya hampir sama. Kalau dikatakan 12 lah dengan makro tersebut. Karena apa? Kalau dengan penggunaan makro tadi sifatnya adalah apa ya? Boleh dikatakan sama dengan si namanya dengan si prosedur tersebut. Berarti secara penggunaannya pun sebenarnya mirip. Apa saya bilang mirip? Ya tadi sebenarnya sama-sama membantu ketika dalam proses membuat sebuah program. Apalagi konteksnya lebih besar. Sebenarnya sama-sama membantu. Seperti apa? Dengan demikian memang makro ini tidak perlu menggunakan perintah calling atau memanggil. Dia hanya bisa menggunakan sebagai sebuah parameternya yang lebih untuk kemudahannya. Karena inilah sebenarnya ciri-ciri, salah satu ciri lah. Di berbagai macam bahasa tingkat tinggi itu salah satu ciri seperti ini. Dia perlu melakukan pemanggilan, tetapi dia akan proses tersebut berdasarkan dari parameternya tadi. Walaupun itu dilakukan dengan cara tadi, mempermudah dalam proses pembuatan program tersebut ya, konteksnya memang seperti itu tadi. Secara teksnya, apa yang dilakukan seperti ini, apa yang akan digunakan nanti juga akan seperti ini tadi. Karena dalam proses makro sebenarnya saya garis bawahi bahwa ketika proses makro tersebut sama atau hampir mirip dengan yang namanya sebuah prosedur, itu memang untuk mempermudah tadi ketika penggunaan, ketika apalagi membuat prosesnya yang boleh dikatakan oh, berbagai macam lah hal yang dilakukan di situ.
Kalau boleh dikatakan itu sebagai salah satu ciri, memang terkait dengan hal itu tadi, tanpa perlu memanggil, tanpa proses perlu mengcall, ya, tapi langsung dieksekusi dengan cara demikian itu sebagai salah satu sifat atau bahkan ciri dari si bahasa tiga tinggi tersebut. Kemudian, di dalam makros itu sendiri sebenarnya lebih memudahkan ketika dibuat daripada dengan prosedur. Artinya, ini prosedur sudah lebih mudah, ini lebih mudah lagi. Artinya, lebih memudahkan proses yang dilakukan di situ. Kalaupun digambarkan dengan sebuah makro tadi, ya, kalau digambarkan dengan sebuah makro tersebut, istilahnya adalah, ya, misalkan nama makronya apa, kemudian programnya langsung selesai dari makro tersebut. Tanpa melakukan call tadi. Sedangkan tadi prosedur kan perlu melakukan call atau panggilan. Tanpa melakukan itu, tetapi perlu dieksekusi langsung. Karena apa? Bentuk dasarnya seperti ini saja boleh dikatakan ada prosesnya. Kenapa sih bilang ada prosesnya tadi? Karena dibandingkan dengan prosedur lebih mudah, prosesnya lebih mudah jika dibuat itu tadi. Tapi kan memiliki perbandingan yang boleh dikatakan lah. Ya, kalau sekarang yang boleh bilangnya 11-12 lah, seperti itu. Dari nama makro tadi, kemudian diproses dengan sebuah prosedur pun sekalipun, lalu menjadi sebuah program, dia juga akan berakhir dengan sebuah makro tadi. Nah, di situ dituliskan bahwa prosedur satu, prosedur dua sebagai sebuah parameter. Kenapa diberi sebagai parameter? Karena inilah yang akan bisa langsung digunakan oleh si makro tersebut. Itu yang dilakukan. Dari situ sudah bisa tergambarkan lah bahwa bicara tentang makro tadi, artinya balik ke makro tersebut ya. Setidaknya bahwa ini akan menjadi sebuah parameter tadi. Parameter itulah yang menjadi sebuah dasar. Karena bentuknya adalah opsional. Ya opsional, boleh dikatakan. Ya artinya bisa saja digunakan, bisa saja tidak digunakan. Sifatnya sih opsional tersebut. Kalaupun digunakan, apa yang akan terjadi? Kalaupun tidak digunakan juga apa yang akan terjadi di situ? Ya kan konteksnya kan boleh dikatakan ini sebagai sebuah solusi, tapi kalaupun digunakan ya silakan, kalau tidak digunakan juga tidak apa, juga silakan. Nah, tadi mencetak sebuah karakter yang tadi saya jelaskan sebelumnya, sebenarnya juga bisa dilakukan juga di dalam makro. Kenapa? Karena bagiannya pun juga berakhir mirip lah, boleh dikatakan seperti itu di dalam makro tersebut. Walaupun memang karakter makronya itu adalah sifatnya adalah harus melakukan perulangan juga, misalkan A sampai dengan Z seperti itu bisa dilakukan. Tetapi di sini makronya hanya mencetak sebuah huruf S saja. Dia berulang tetapi hanya huruf S saja yang dilakukan.
Jadi, kalaupun itu dilakukan dengan pembuatan proses program, membuat program dari makro tersebut, artinya kita bisa lihat sebenarnya lebih mudah dengan penggunaan makro tersebut dibandingkan dengan si prosedur. Tapi dalam prosedur perlu melakukan pemanggilan tadi. Beberapa kali atau berapa kali pun bisa dilakukan dengan cara pemanggilan tersebut. Sedangkan di makro tidak perlu melakukan pemanggilan tadi. Makanya kalau dalam sebuah prosedur tadi, sifatnya adalah bagaimana program tersebut akan melompat ya prosedur tadi. Itu yang dilakukan. Dia akan melompat. Sehingga setiap prosedur itu tadi hanya bisa dilakukan satu kali saja dalam proses programnya. Tidak lebih dari itu yang dilakukan. Hanya boleh dikatakan konteksnya memang agak berbeda sedikit lah. Boleh dikatakan seperti itu. Boleh dikatakan sama ya, tidak bisa juga. Tapi kalau bilangkan boleh dikatakan hampir mirip, bisa saja terjadi. Karena kalaupun misalkan terjadi demikian tadi, dengan proses yang boleh dikatakan uh, seperti inilah istilahnya, maka boleh dikatakan memang prosedur tadi itu ya sebagai batu loncatan saja lah boleh dikatakan seperti itu. Sebagai batu loncatan untuk apa? Untuk proses ke selanjutnya. Kemudian halnya dengan makro. Halnya dengan makro. Apa? Setiap itu terjadi, panggilan tersebut itu terjadi. Si makro ini ataupun bisa dikatakan secara kasar lah. Setiap memanggil makro tadi dengan menuliskan nama makronya dalam sebuah program, maka seluruh isi makro nanti akan dipindahkan ke program yang memanggilnya. Artinya akan berbalik. Dia akan memanggil makro, tapi si makro tidak mau, dia akan berbalik dengan situ tadi. Karena apa? Sifatnya opsional tadi. Yang garis di bawah di sini adalah karena sifat opsional itulah makro tidak memerlukan dengan panggilan tadi. Bisa saja digunakan, bisa saja tidak digunakan. Nah, kalaupun itu dilakukan, bahkan bisa dipindahkan ke dalam program yang manggilnya tadi, artinya akan comeback. Seperti apa, bagaimana yang dilakukan, itu akan lakukan itu tadi semua. Bahkan, juga demikian tadi, bahkan ya, kalaupun itu dilakukan pada program yang manggil tadi suatu makro tersebut sebanyak 10 kali, maka makro tersebut akan tetap menyisipkan 10 kali program dibandingkan dengan yang tadi namanya prosedur. Prosedur mau 10 kali tetap akan satu saja. Dia tidak akan tambah. Kenapa? Dia akan tetap satu. Satu segmen tadi saya jelaskan di awal tadi. Kalau bisa dikatakan contohnya adalah misalkan hanya mungkin kalian punya ekspektasi lah misalkan ingin berliburan misalkan liburan ke beberapa tempat, ekspektasinya dalam beberapa tempat di Pulau Jawa misalkan, kalian cantumkan 10 kali, kalian sisipkan 10 tempat lah itu tadi. Tapi kalau sudah menentukan harus apa yang akan kalian datangi di situ, harus mana kalian datang ke situ, artinya harus memilih salah satu. Tidak mungkin 10-10-nya kalian datangi semua.
saya yakin tidak akan mampu. Kenapa? Tadi itu tadi sebenarnya sifatnya seperti dengan makro maupun prosedur tersebut. Udah kalau misalkan ke satu tempat, misalkan contoh di salah satu kota di Jogja ataupun di mana lah di Bandung, mungkin di Surabaya sekalipun ataupun di Malang, itu tadi pasti akan ke situ tadi. Apalagi sifatnya adalah terbatas tadi, sudah pasti tidak akan ke lain tempat. Tapi kalau dalam proses yang digunakan oleh si makro ini ternyata bisa dilakukan penyisipan dengan melakukan beberapa bagian itu tadi, artinya kan berarti artinya adalah bisa digunakan, bisa dilakukan di situ. Itu yang dilakukan sebenarnya. Oleh karena itu memang tes berbeda. Secara konteksnya saja sudah berbeda antara makro dengan prosedur tersebut. Tapi hal inilah yang menyebabkan juga bahwa program tersebut bisa menggunakan makro yang lebih cepat daripada sebuah prosedur. Karena apa? Karena prosedur di dalam sebuah komputer itu harus melakukan lompatan, dan tapi di dalam makro tidak perlu melakukan lompat yang dilakukan. Ya, boleh dikatakan bahwa kalau prosedur dilakukan ya dengan menggunakan komputer dia harus melompat. Tapi si makro tidak perlu melompat, dia terus menjalankan proses yang dilakukan tadi. Karena apa? Kalau dalam proses yang tadi lompatan tadi yang dilakukan bisa saja terjadi, bisa. Tetapi dalam satu segmen tadi. Tapi kalau misalkan tidak perlu melakukan lompatan, ternyata dia bisa melakukan beberapa kali prosesnya ya. Bisa saja terjadi dengan menggunakan makro tadi. Jadi memang banyak sekali. Karena memang yang boleh dikatakan sifatnya adalah bagaimana proses itu akan dilakukan. Nah, kemudian, di bicara balik lagi dengan makro tadi tersebut. Kalau memang lebih cepat gunakan, ya pasti akan lebih yang cepat. Apa prosesnya bisa selesaikan dengan mudah tanpa melakukan penelitian atau apapun itu tidaklah. Oke, saya skip. Bahwa ketika bicara tentang proses pembuatan di dalam sebuah makro dengan menggunakan sebuah assembly tersebut, memang memiliki tahapan pertama. Bagaimana dia bisa membuat program itu dengan menulis listingnya tadi, saya listing. Tadi kan sudah jelaskan saya listing seperti apa. Di mana listing itulah nanti yang akan bisa ditulis dengan menggunakan program edit. Program edit tadi dengan menggunakan apa? Text editor tadi. Di dalam Microsoft DOS maupun Notepad. Kalau sekarang ya dengan menggunakan Notepad lah, tidak mungkin menggunakan Microsoft DOS. Karena apa? Lebih terbaru, lebih terupdate dilakukan. Kalaupun itu terjadi dengan menggunakan tadi penggunaan listing tersebut, di listing kemudian dituliskan dengan menggunakan program tersebut, jadi kita bisa paham. Oh, ternyata memang ini dikhususkan seperti ini tadi. Dilakukannya juga dengan cara seperti ini. Itu yang dikerjakan. Karena kalaupun itu dilakukan,
walaupun itu dilakukan ya dengan cara tersebut, sebenarnya bisa terlihat bahwa memang tahapannya pasti berbeda. Disitulah nanti bisa kita simpan programnya. Jadi dengan menggunakan folder TSM tersebut banyak bisa kita gunakan apapun itu tadi sebagai sebagai latihan. Kemudian kita juga bisa mengaktifkan Microsoft DOS tadi. Dengan cara apa? Dengan cara masuk ke dalam folder TSM tersebut. Atau bahkan kita bisa mengetik program TSM tersebut sebagai .x. Sebagai apa? Sebagai bagian yang kita saya katakan dengan menggunakan nama program yang sudah kita lakukan pengetikan tersebut. Barulah langkah selanjutnya kita bisa merubah filenya tersebut yang telah menjadi sebuah program yang nantinya akan ekstensinya tetap adalah dengan menggunakan dari objek tersebut menjadi maupun tersebut. Barulah kita bisa menjalankan sebuah program. Sudah bisa tergambarkan seperti apa. Barulah kita bisa menjalankan sebuah program tadi berdasarkan dengan kebutuhan. Kemudian ada perbedaan antara prosedur maupun dengan makro. Nah, sebenarnya ini menjadi sebuah pro dan kontra tadi saya jelaskan di awal sebenarnya ada pro dan kontranya. Nah, kaitannya dengan pro dengan kontra mengenai prosedur maupun makro tersebut pasti ada kaitannya. Nah, apa? Kalau itu dilakukan dengan proses yang demikian tadi, boleh dikatakan bahwa memang pro maupun kontranya itu ingin dilakukan seperti apa. Dengan cara seperti itu tadi. Jadi, kalau boleh dikatakan, sebenarnya sudah ada kaitan dengan hal itu tadi. Ya, pro dengan kontra itu kan boleh dikatakan, ya sebenarnya ada yang menyetujui, ada yang tidak menyetujui, boleh dikatakan seperti itu, atau mungkin ada yang menyesuaikan atau ada yang sesuaikan seperti itu tadi. Karena dasarnya memang seperti itu. Mungkin sebagian orang akan menganggap atau akan beranggapan bahwa makro tersebut sebenarnya merugikan program. Tetapi juga ada yang beranggapan, ada yang menganggap bahwa itu justru malah menjadi pemecahan suatu masalah dalam proses pemrograman tersebut. Yang boleh dikatakan memang sifatnya sulit tadi. Untuk apa? Untuk digunakan. Nah, sebenarnya pilihan akan menggunakan apa? Atau bahkan akan memakai apa? Baik itu prosedur maupun makronya. Kalau sudah beranggapan demikian, bahwa orang juga memiliki anggapan berbeda tadi. Ya, mungkin bisa saja saya dengan kalian berbeda secara pendapat. Tapi ketika menentukan arahnya, bisa saja juga berbeda, bisa saja sama. Dan bisa saja beranggapan memang tadi, prosedur itu seperti ini, makro juga seperti ini. Tetapi kalau dalam konteksnya, sebenarnya dalam konteksnya tersebut, sudah pasti demikian tadi. Nah, perbedaan inilah sebenarnya bisa kita lihat bahwa prosedur dengan makro tersebut, prosedur tidak memperpanjang sebuah program. Karena memang hanya muncul sekali saja dalam program tersebut. Sedangkan makro akan muncul dalam program setiap terjadi pemanggilan terhadap makro tersebut. Sehingga memang makro akan memperpanjang sebuah program. Nah, untuk menggunakan prosedur itu tersebut tadi, harus memanggilnya dengan perintah calling atau perintah panggilan tersebut. Dan prosedur harus diakhiri dengan menggunakan return tersebut. Nah, makro pun juga bisa digunakan dengan proses memanggil tadi secara langsung
Dan pada makro tidak perlu diakhiri dengan menggunakan printer tersebut. Jadi jelas dia secara langsung memanggil apa yang akan digunakan. Kemudian prosedur akan memperlambat program. Kenapa? Setiap pemanggilan tersebut ada prosedur itu komputer akan harus melakukan lompatan-lompatannya. Sedangkan makro tidak perlu memperlambat program. Kenapa? Karena komputer tidak perlu melakukan lompatan, tetapi prosedur harus melakukan lompatan tadi. Dan prosedur inilah juga tidak bisa menggunakan parameter secara langsung. Apabila ingin menggunakan parameternya tersebut, bisa dengan menggunakan sebuah stack ataupun register. Kemudian makro dengan mudah bisa menggunakan parameter karena berdasarkan dari cirinya ini termasuk dalam bahasa tingkat tinggi. Makro pun juga lebih mudah dibuat maupun digunakan daripada prosedur. Setelah melihat dari perbedaan-perbedaan ini, sebenarnya kapan kita bisa gunakan prosedur dan juga kapan akan kita bisa gunakan yang namanya sebuah makro. Balik kepada sebuah fungsinya tadi. Kalau fungsinya jarang dipanggil, maka bisa gunakan makro. Karena makro tidak memperlambat prosesnya. Tapi kalau bicara tentang fungsi tadi sering dipanggil, maka gunakanlah prosedur. Kenapa? Karena prosedur tidak memperbesar program. Jika fungsi tersebut kecil, maka bisa gunakan makro. Karena pengaruhnya terhadap besarnya program tersebut hanya sedikit, tidak banyak. Dan programnya pasti akan lebih cepat. Jika fungsinya tersebut besar, maka gunakanlah prosedur. Karena prosedur tidak memperbesar program, tetapi lebih memiliki proses yang jauh dibandingkan dengan makro tersebut. Itu belum saya tarik kesimpulan, silakan ditanyakan. Karena kalian juga perlu istirahat untuk ke sesi break selanjutnya ya. Oke, tarik kesimpulan bahwa prosedur sendiri itu digunakan memang untuk memudahkan ketika membuat sebuah program yang ada di dalam assembly itu sendiri. Karena tinggal apa? Tinggal mengambil saja. Tanpa perlu melakukannya lagi. Tinggal mengambil saja telah dibuat tadi. Dan kemudian makro pun juga hampir sama dengan prosedur. Kenapa? Untuk membantu dalam proses membuat program yang besar tadi. Karena makro ini tidak perlu menggunakan perintah pemanggilan. Karena di makro juga lihat berdasarkan dari parameternya dengan lebih mudah. Masuk dengan menggunakan bahasa tingkat tinggi tadi. Kemudian proses pembuatannya dengan makro, ya ada tahapannya tadi, kemudian tahapan pertama dengan menggunakan listing, listing tadi kemudian ditulis dengan menggunakan edit, menggunakan Microsoft DOS yang sudah dituliskan, kemudian disimpan di dalam sebuah folder TSM yang sudah diketikkan juga, kemudian bisa mengaktifkan Microsoft DOS, lalu juga bisa masuk dalam sebuah foldernya tadi, kemudian melakukan proses pengetikan sudah jelas-jelas bahwa ini akan memiliki format .exe tersebut, kemudian bisa merubah juga dari bentuknya objek menjadi kom maupun X tersebut, bisa menjalankannya lagi nantinya. Artinya memang prosesnya itu sangat sangat panjang sekali. Prosesnya juga memiliki ruang ruang tersendiri yang dilakukan proses-prosesnya tersebut. Oke, itu saja dari saya untuk pertemuan malam ini karena agak lumayan lelah juga. Kalian juga lelah pastinya. Sama-sama juga ada istirahat sedikit untuk materi ke mata kuliah berikutnya. Yang ditanyakan tidak? Silakan jika yang tanyakan. Oke. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri untuk pertemuan malam hari ini. Terima kasih atas waktunya, terima kasih atas atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas selanjutnya dengan mata kuliah yang berbeda. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Pak. Ya, sama-sama, Mas. Terima kasih banyak.